Oke, ini hati-hati ya, diperhatiin semua. Bisa kelihatan nggak? Ya, kelihatan ya. Ya, ini ada negeri sama negara. Ya, ini judulnya apa? Kok judulnya nggak ada ya, Cikri? Judul kamu apa? Judul Jikri, prosedur penerapan pajak pertambahan nilai pada PTPN, Bu. Mana ada prosedur apa? Prosedur penerapan? Iya, Ibu. Oke, PPN ya. Iya, Terhadap terhadap PT Perkebunan Nusantara satu Bukan Regional 7. terhadap PT Oh, Perkebunan pada, Nusantara. Pak. Itu, Lagi Bu. judulnya yang bener. Ah, kalau kamu nggak tahu judulnya nih, aku ngerjain yang lain nih. Prosedur penerapan pajak pertambahan nilai pada PT Perkebunan Nusantara satu Regional 7. Pada atau di? Pada, Bu. Kok pada sih? Pada apa? Produk apa? PPN apa? Di mana? Kok Di, pada? Jadi saya oh, menerapin PPN ke Zikri gitu ya, bukan ke barang di Zikri gitu. Kan oh, aneh. baik, Bu. Baik Bu apa sih? Saya paling sebel loh kalian tuh baik Bu, ngerti juga enggak, diperbaikin juga enggak nanti. Taunya saya harus ngelulusin kalian. Oh, judulnya belum ngadep juga sih, makanya saya males juga sih. Kamu tuh nggak pernah WA lah ke saya tahu lah. Yang lain yang udah aja deh. Itu penerapan pada PTPN. Apa tadi? Files, files, files. Files. Oh, salah. Oh. Oke ya, saya bikin punya adnan aja nih. Oke. Prosedur pelaksanaan pembayaran dana pensiun pegawai negeri. Ada pegawai negerinya? Oh, jadi ini judulnya, Tan. Ya, Tan. Ini punya Adnan kan? Kalian bikinnya belum format Unila loh. Mana gambar Unilanya dan lain sebagainya. Aduh. Prosedur pelaksanaan pembayaran dana pensiun pegawai negeri. Pegawai negeri apa pegawai negeri sipil? Adnan. Ini kalau kalian nggak ada reaksi, saya matiin loh. Ini kalau kaliannya main-main bikinnya, saya matiin loh ini.
Ini kan sekalian konsultasi judul kan. Kemarin kayaknya judulnya bukan ini. Ini kan kalau ini udah oke, besok saya tanda tangan kan gitu toh. Sekalian kan kalian ngurus ininya, ngurus apa berkas-berkas kan? Iya, Bu. Kenapa mic-nya nggak bisa? Pakai dua device dong. Saya aja pakai dua device. Pakai HP satunya. Di rumah ada WiFi kan? Yang satunya pakai HP jadi suara kamu masuk. Pakai ini headset next time. Jadi kebantu mic-nya. Cobain. Ya, pegawai negeri sipil. Di judulnya aja salah loh. KC Tanjung Karang Bandar Lampung. Oke. Pensiun adalah hak setiap aparatur sipil negara setelah bekerja sekian lama. Sekian lama apa? Tak aja loh kamu orang nulisnya. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 mengatur hal ini. Ini bikin kalimat efektif ya. Jadi dibikin kalimat efektif. Jadi misalnya langsung aja Undang-Undang Nomor 11 dan Peraturan Pemerintah mengatur pensiun gitu. Terhadap pensiun ASN gitu ya. PT Taspen mengelola perusahaan milik negara ini. Awas loh, kita nih lagi ngomongin BRI tapi ntar selip ke Taspen lagi. Konsep nulis ya, kan tadi udah ngomong kita bahas ya bab satu, ini kan, itu kan memang pendahuluan. Memang kita ngomongin definisi ya, tapi definisinya itu jangan langsung di paragraf pertama ya. Jadi di sini yang kita bahas dulu intinya dulu gitu kan ya. Jadi dia bahas kan tadi kan benar sih sebenarnya pensiun gitu ya, dana pensiun, manfaat dana pensiun gitu ya. Eh, ya kan. Jadi di sini masalah apa namanya manfaat pensiun gitu ya. Terus pensiun PNS itu seperti apa? Diatur dalam undang-undang tadi tuh ya, sekian tahun sekian. Ya itu kan. Nah, jangan PT Taspen langsung pensiun ini, dana pensiun ini gitu ya, dikelola. Karena kalau Taspen yang di depan, jadi kayaknya Taspen adalah pembahasannya Adnan bukan BRI gitu loh. Jadi Taspennya itu di belakang. Dana pensiun ini dikelola oleh PT Taspen, ya kan? Apa TBK ya? TBK kan? TBK apa enggak? Awas ya. Heeh. Nulis juga walaupun dibantu AI nggak boleh ya. Saya rasa kalian nggak perlu dibantu AI ya. Dibantu AI boleh, tapi kalian harus tahu menggunakannya. Dan saya nggak saranin karena sebenarnya laporan itu sederhana. Ya, dana pensiunnya dikelola oleh PT Taspen, ya, TBK dan lain sebagainya. Kalian mendingan Google atau baca laporan-laporan sebelumnya gitu loh daripada AI, karena nanti nggak sinkron. Ya, nggak sinkron bab satu, bab 2, bab 3, bab 4, dan bab 5-nya. Jadi bab satu itu kita akan ngangkat suatu masalah. Masalahnya apa sih? Kita mau bikin laporan, laporannya tentang apa? Gitu kan? Itu di bab satu ya. Oh iya, saya mau bikin laporan. Laporannya tentang pengelolaan dana pensiun di PT Bank BRI KC Tanjung Karang, misalnya gitu kan. Itu masalah saya. Berarti saya akan fokus di situ. Itu bab satu. Untuk menuju ke masalah itu, kita ya ini, berarti kita akan ngebahas pensiun, pengelolaannya, dan di Bank BRI gitu kan. Jadi jangan sampai ke taspennya gitu. Maksudnya taspen boleh, tapi
eh, karena kita fokusnya ke Bank BRI, jangan sampai si Taspen mendominasi gitu ya. Kalau ada perusahaan lain yang bekerja sama dengan perusahaan kita. Nah, nanti di bab 2-nya itu kan secara teori pengelolaan itu pengelolaan dana pensiun tuh idealnya seperti apa? Ya kan, cari bukunya, cari latar belakang dari boleh dari jurnal tapi nggak usah banyak-banyak karena kalian bikin laporan bukan bikin penelitian. Awas selip ya. Terus habis itu yang bab ketiga itu kan gambaran umum perusahaan. Nah, gambaran umum perusahaan itu kalian menjelaskan tentang BRI-nya. BRI secara umum dulu gambaran umum perusahaan kan. Habis itu habis BRI ada berapa bagian. Nah, habis itu baru yang terakhir adalah pengelolaan si dana pensiun di BRI. Jadi dia kayak segitiga kebalik sebenarnya kita itu dalam ini kenapa? Oh, ya. Dia kayak segitiga kebalik. Menulis itu seperti segitiga terbalik. Ya, saya bagi begini. Yang ini umum dulu. Di masing-masing bab umum dulu gitu ya. Bahkan di masing-masing paragraf tuh ada bisa bisa juga ada umumnya. Habis umum dia lebih spesifik. Terus habis itu yang terakhir didukung data. Nah, datanya ini ada nggak? Ini kan makanya kalian ada nggak data mengenai pensiun di BRI KC? Jadi nggak usah kemana-mana BRI. Kalau misalnya dapat data di BRI seluruh Indonesia dari website boleh ya, tapi nggak perlu sampai sampai digali-gali dan itu harus ada. Tapi minimal datanya ada, data jumlah jumlah ya pensiunan yang diurus BRI KC ada berapa orang? Adalah kalau itu mah angka doang, bukan duitnya kan. Kalau duitnya mungkin rahasia, ya. Nah gitu. Jadi umumnya ini pensiunan ini, jadi BRI mengelola pensiunan, lalu dananya yang di ini. Nah itu ya. Jadi nulis tuh seperti itu umum dulu, habis itu makin spesifik. Makin spesifik ini apa sih Bu? Ya umum misalnya. eh misalnya kalau di bab 3 di gambaran umum perusahaan ini kan ada PT BRI ini ya kan? TBK ya, apa namanya panjangnya ya. Nah, PT BRI ini yang di KC Tanjung Karang, ya kan? Nah, ini kan ada direkturnya siapa gitu kan, ada apanya, ada bagian apa, bagian apa, bagian apa. Ya kan? Habis itu bagian apa, bagian apa. Nah, di sini terakhir baru misalnya bagian si pensiunan. Gitu sebenarnya lebih spesifik itu. Contoh lainnya, oh saya apa namanya dunia eh, modern sangat bergantung sangat bergantung kepada pengembangan AI akhir-akhir ini. AI itu apa? Terus AI itu terbagi menjadi berapa? Misalnya AI untuk apa? AI untuk em, menulis, AI untuk mencari referensi, AI untuk menggambar gitu kan. Nah, itu nanti kita harus menulis berdasarkan referensi yang ada. Nah, saya dalam hal ini masih lebih lebih memilih referensi itu buku nomor satu, jurnal nomor dua, nomor tiga website. Bukan ChatGPT, tapi nomor tiga website. Tapi dari ChatGPT kita bisa tahu dia suka kasih link-link ke websitenya kan. Nah, websitenya usahakan pilih yang ahli yang ngomong, bukan website asal. Kan saya pernah ngajarin ini dari sama kalian. Jangan website yang asal, ya misalnya blogspotnya si Nita, dia rajin bikin blogspot dulu gitu ya, bikin blog sendiri gitu ya. Lah Nita juga sama kalian dia belum jadi ahli mengenai pensiunan ya jangan jangan dijadikan referensi kalau blogspot pribadi. Ngerti? Ya, jadi yang dipakai misalnya dia adalah koran ya, koran lampungpos.co. Nah, itu boleh dipakai gitu ya. Jangan koran pos kota atau Trubus kalian pakai, nggak cocok. Trubus tahu nggak yang tentang tanaman ya? Itu Trubus.
Ya nggak cocok orang kita ngomongin ekonomi kok makanya terubus. Pakai itu kontan ya. Yang boleh dipakai itu misalnya yang Kompas ya. Kompas, Liputan 6. Terus abis itu ya RCTI segala macam tuh boleh ya yang besar-besar ya. Terus Lampung Pos, ya kan, Radar, Tribun masih boleh. Ya kan, tapi ini kan lokal nih ya. Kalau ada berita ekonomi, tapi kalau ini kemungkinan paling Kompas dan Liputan 6. Ya, boleh itu dipakai sebagai oh ada masalah di Indonesia seperti ini, terus di Lampung seperti itu enggak gitu. Paling kayak gitu maksudnya. Ya, ini nanti kalau untuk kalian menulis gitu. Jadi boleh pakai yang besar-besar yang memang sudah bertahun-tahun kredibilitasnya, integritasnya terjaga dengan baik. Ya, nggak boleh pakai si punya Nita. Nita rajin sih, dia bikin blogspot gitu kan, misalnya 2 tahun terakhir, tapi kan dia bukan ahlinya. Mana sama lagi sama-sama D3 gitu kan, masih belum konsisten tentang apa yang dia tulis gitu. Blognya dosen boleh, tapi biasanya dosen punya jurnal, nah diambil jurnalnya, paling gitu. Oke, kebayang ya, kebayang ya semua ya. Jadi besok nanti ketika saya ngebahas yang lain udah diperbaikin gitu ya. Nanti kalau udah selesai, kita eh, udah bisa ketemu di kampus. Kalau kalian sudah selesai ininya, PKL-nya. Kalian PKL terakhir Jumat, perlu dijemputin kan nih? Kalau dijemputin siang aku bisanya karena pagi ngajar ya, Kalau bilang. Bu bisa, nggak apa-apa, Bu. Tapi kalau nggak bisa, nggak apa-apa juga. Hmm, apa ya? Aku pengen ngurus kalian aja kali ini. Kalau yang kemarin-kemarin aku nggak terlalu peduli ya. Cuma kalau kayaknya yang ini kok kayaknya gimana gitu di zaman era yang ya sudahlah gitu. Tapi aku malah pengen apa ya meninggalkan kesan yang baik ya. Mm-mm. Walaupun kata jurusan nggak apa-apa, kata banknya juga nggak apa-apa. Tapi kalau memang misalnya bisa diatur ada waktu ya mampir. Kalau nggak ya sudah nggak apa-apa gitu. Ya. Mm-mm. Cuma kalau ya kan oh ya akhir bulan ya yang bang. Kalian tuh sampai awal bulan aja yang di bank kan closing tuh kan dia orang sibuk. Penyerahan plakat. Iya itu plakat mah kalian tetap serahin sih. Tapi kalau misalnya kita bisa ketemuan kan kita boleh ya nggak apa-apa kita foto gitu kan sama pembimbing sama sama supervisor di sana. Kalau mereka punya waktu ya jangan dipaksain. Aku insya Allah bisa sih Jumat eh, habis Jumatan. Kalau merekanya oke, welcome. Kalau merekanya welcome ya. Kalau merekanya sibuk kayak BRI kemarin, cuma sebentar banget. Kita pas akhir bulan juga kan kemarin. Jadi ini. Mm-mm. Izin nih Bu, kalau Mm-mm. di PTPN untuk hari Jumat, untuk Ramadan ini cuma sampai jam 12 Bu. Walah, jadi mesti pagi ya kesananya ya. Iya Ibu. Oke, oke. Pagi aku. Kayaknya aku tuh belum ngajar loh. Kan gantian ya. Oke. Boleh deh dicobain. Mm-mm. WA lagi ya besok ya. Mm-mm. Tapi udah oh, kita nggak foto. Kita foto ya kemarin ya di Iya Ibu, PTPN foto ya. Ibu. Aman berarti ya. Ya, BRI ini belum foto. Aduh. Itu ntar diserahin ke ini ya, ke Prodi ya. Hasil fotonya udah aku share belum sih? Sudah sudah, Bu. Ibu. Udah kan ya. Heeh. Ntar serahin ke Prodi ya. Iya Ibu. Kalau nggak ditanya juga kasih aja ke Mbak Puji biar untuk dokumentasi kalau akreditasi gitu-gitulah. Kalau diperluin, kalau dipakai, kalau nggak ya sudah gitu. Oke, kebayang ya. Taspen, nah ini kan nih kan jadi fokusnya jadi ke taspen nih kan. Taspen ingin membuat pembayaran lebih mudah gitu loh. Jadi lebih cenderung ASN ini apa namanya pensiunnya dibayar oleh taspen yang lalu bekerja sama. Nah ini gitu ya. Jadi jangan di depan taspennya. Oh ada aplikasi andal by taspen.
Terus ngapain kamu ngangkat aplikasi andal ini, Adnan? Ini aplikasi andal nih. Emang kamu pakai itu di BRI-nya? Kalau belum ada pakai di BRI pakai itu. Kamu nginput. Untuk autentifikasi. Oke nih bagus nih. Kalau dia digunakan untuk autentifikasi berarti kan nanti di bab 4 pas pembahasan jangan lupa ada autentikasi sama otorisasi ya. Bedanya apa? Kalian masih ingat nggak? Aku ngajar waktu itu beda autentikasi dengan otorisasi. Apa bedanya? Hasil verifikasi jadi lebih mudah. Ya kalau ini dibahas boleh juga. Nah, karena ada ini kendalanya apa? Ini loh, jadi kok kayak ada siapkan dokumen. Ini kan kata perintah ya. Ini kan kepotong-potong nih mulai tahun 2025 Taspen memakai. Tidak perlu login. Ini kalian tuh ngetik ya bahasa Indonesia, ini pelajaran SMA lagi. Itu kan ada subjek, tambah predikat, tambah objek ya. Jadi coba ditulisnya seperti itu ya. Nanti rapih ya. Nggak apa-apa latihannya. Jadi sehari sejam 2 jam harus ngerjain ini. Kalau mau cepet, kalau nggak ya nggak bisa. Nggak apa-apa. Nanti aku coret-coret lagi, perbaikin lagi gitu aja. Nggak usah baper ya. Mm. Ya aku mau baper 5 menit habis itu langsung, yaudah yuk kita ini gitu kan langsung. Yuk kita cepetin, kita cari solusi gitu ya. Nah, ini kan, nah kantor cabang Tanjung Karang Bandar Lampung adalah bagian dari BRI. Apa sih lah ini? Kamu pakai apa ini nulisnya? Ya. Hmm. Langsung aja, jadi efektif ya. BRI KC Tanjung Karang melayani pembayaran pensiun ASN di wilayah tersebut. Di wilayah tersebut siapa yang nyebut? Apa? Apa yang sebut? Apa yang disebut? KC itu bukan Bandar Lampung loh ngerjainnya ya. Oh KC, ding. Bukan Kanwil, ding. Ya kan? Kantor cabang ini memeriksa dokumen penting, dokumen lain. Ih, kamu nih lah. Ini nggak usah kali. Ini soalnya bakal masuk di bab 4 prosedurnya ini. Tapi ini mau dibahas supaya bisa mengangkat masalahnya ya. Nah, ini data nih. Ya, datanya nih. Itu kan udah ada nih ya, datanya. Ini ngapain ada teori harapan Froome? Nggak usah lah. Ini penelitian yang nggak usah lah. Nggak usah. Nah, ini kenapa lagi agen BRI Link? Untuk menyempurnakan. Jangan ngebahas kemana-mana. Kan kamu nggak ngebahas BRI Link kan? Bahas nggak? Nggak ya, jangan nggak usah. Jadi dia cuma salah satu cara untuk ininya bla bla bla. Tapi nggak usah dibahas titik antara lain adalah BRI Link selesai gitu. Cara pembayarannya gimana? Emang BRI Link untuk apa? Verifikasi digital, taspen gitu. Fokus ya, fokus karena eh, akan membahas, kamu tuh akan membahas prosedur pelaksanaan pembayaran dana pensiun pegawai negeri di PT BRI. Jadi kalau nggak salah ya, BRI orangnya datang ya ke BRI ya, bukan ditransfer langsung ke rekening kan? Iya kan? Mm-mm. Jadi nggak ada hubungannya dengan BRI Link ya? Iya kan? Emang dia orang ke BRI Link kan kagak. Mm-mm. Jadi itu fokus. Jadi kalau nggak ada hubungannya nggak usah dimasukin ke ini kamu. Paling nanti dipelajari lagi karena ini kok jadi cuma berapa halaman? Satu, dua, ya kan? Ya.
datanya segala macam dirapihin lagi, pakai segitiga terbalik tadi. Jadi yang paling bawah adalah kenapa pentingnya hal ini diangkat. Kenapa sih kita jadi harus penting ngangkat pengelolaan pensiunan ini, Adnan? Kok penting sih gitu? Karena ini menyangkut pembayaran dan harus teliti gitu kan ya, misalnya ya, cash yang dikasihin, misalnya gitu untuk eh, keakurasian data dan jumlah jumlah orang pensiunannya dan jumlah uang yang harus dibayarkan. Ya kan itu. Jadi kamu harus cari itu lagi, tapi bukan karena kata Bu Dewi, tapi kamu cari lagi tulisan-tulisan yang mengenai pensiunan di BRI. Kamu boleh ambil dari yang penulisan-tulisan sebelumnya, tapi cara ngambilnya juga mesti direferensiin, ya. Jadi fokus ke situ ya. Ini kenapa kok kamu harus mengangkat ini? Kok penting sih? Ya. Nah, jadi ini kan ada manfaat pensiun. Tadi kan pensiun PNS seperti apa diatur dalam Undang-Undang Nomor sekian, terus dikelola oleh ini, terus ada data ya tadi didukung data ya. Terakhir pentingnya ya kan? Pentingnya pengelolaan yang baik, ya misalnya yang baik atau akurat gitu ya atau apa ya nanti bahasanya lihat yang sebelumnya seperti apa supaya gitu kan titik 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 oleh karena itu penulis mengangkat judul, ini kan? Tanda kutip. Judul kamu masukin situ. Paham? Nita kebayang untuk diterapin di tulisan Nita? Kebayang, Bu. Kebayang ya. Jadi besok kalau misalnya kita ada waktu lagi seperti ini, udah diperbaikin semuanya berdasarkan dari hari ini. Jadi besok kita perbaikin lagi, perbaikin lagi, perbaikin lagi. Sekalian udah mulai bikin PowerPoint untuk kompre. Ya, jadi kalian nanti kan kalau sekarang kan ini masih tulisan nih yang saya coret-coret. Tapi nanti kalau udah selesai sampai bab 5 kalian udah saya minta udah nyicil PowerPoint kan dari sekarang. Jadi nanti di akhir udah rapih. Nanti kalian saya minta presentasi. Ya, tiap minggu kita kita ininya ketemuannya ya. Tiap minggu sekali kayak gini lumayan. Tapi kalau yang ini saya akan ngeburu untuk hari Jumat supaya kalian udah fix banget judul ya. Dari ininya juga udah fix ya ini ya. Datanya ada nggak? Pastikan datanya ada yang dari BR-nya, screenshot sistemnya yang mau diangkat, screenshotnya boleh. Terus prosedur-prosedur bisnisnya, flowchart kalau ada, kalau nggak ada kita buat kan gitu. Yang Izin, akuntansi apalagi? kalau Ke, di PTN itu ada kendala bagian pajak ini diurutnya sama yang pusat, Bu. Jadi yang di PTPN 7 itu datanya tuh kayak nggak ada gitu, dibatesin. Kamu cari dulu dari orang yang nulis tentang PTPN, laporan-laporan, skripsi-skripsi, zaman-zaman kemarin ya. Jadi kita ngambil dari situ aja. Apa boleh Hmm, buat oke. kadang-kadang minta screenshot kayak apa kayak gitu sama mereka siapa tahu mereka punya tapi kalau nggak punya ya itu yang kita bisa lakukan adalah kita ngambil dari tulisan orang. Izin nih Bu, Mm. sebelumnya PTPN itu kan bernama PTPN 7 saja Bu. Nah, pada awal 2025 dia berganti nama Ibu menjadi PTPN Mm-mm. PTPN 1 Regional 7. Nah, kebetulan untuk bagian-bagiannya itu mulai dipisah Bu. Jadi kemungkinan berbeda Bu sama yang tahun-tahun lalu. Iya saya nggak ininya kalau kalau struktur organisasi ikutin yang baru tapi Iya. kamu ngebahas apa itu Mm-mm. nggak akan jauh beda. Kita masa bahas apa Tentang PPh satu pegawai tetap, Bu. sekarang gua tanya PPH pasal 21 di PTPN 1 regional 7 sama regional 6 sama nggak gua tanya. Sama Ibu. Ya udah, PPN di sini sama yang di regional 5 sama nggak? Sama Ibu.
Ya kira-kira bisa nggak ngambil data dari Oke. orang-orang yang sudah menerbitkan itu duluan Oh, gitu loh. ya, ya. Ya, ngerti ya Zikri maksudnya Ngerti-ngerti, ya. Bu. Jadi nggak usah dipikirin susah amat gitu sebenarnya. Ini nih cuma ngelatih kalian logika berpikir seperti apa, memecahkan masalah seperti apa, bikin laporan seperti apa, supaya dia strukturnya bagus gitu Oke. ya. Pola berpikir kalian tuh, oh iya, tahap demi tahapnya seperti ini. Belajar nulis nanti kalau kalian kerja kan suruh bikin laporan udah bisa. Walaupun sekarang pakai ChatGPT semua juga kalau kita promptnya salah ya nggak jadi juga gitu loh. Iya kan? Cobain aja. Iya, Bu. Yang ada kamu orang belajar bikin promptnya chat GPT lebih lama daripada bikin tulisan dengan cara saya menjelaskan kepada kalian. Mm-mm. Nanti kalau udah dapet itu, Zikri sama Nita, terutama perpajakan memang datanya memang sulit, saya yakin. Tapi coba ya cari bareng-bareng boleh berdua cari sambil ngezoom gini kan berdua lo cari ini lo cari ini lo dapet apa gitu kan ya tinggal ngezoom aja malam-malam ya atau sore-sore besok-besok mah bisa ketemu di kampus udahan ya kan ya cari-cari bareng-bareng kalian berempat bareng-bareng wae ya istilahnya soalnya kalau udah mulai sendirian-sendirian tertinggal tuh udah apa ya PD-nya turun nanti teman gue udah lulus teman gue udah lulus ih gue goblok amat ya udah mulai dah ya kan jangan sampai kayak gitu makanya berempat nih kenapa saya masukin grup gitu kan supaya nggak ngerasa sendirian nggak ngerasa kok gue bego amat ya enggak gitu loh dan bagi saya lebih mudah kalau saya ngejelasin dengan contoh satu orang gitu jadi kalian yang lain oh ya ya ngerti oh kebayang gitu ya ya nanti gantian nanti yang lain saya koreksi gitu nanti lama-lama detil yang terakhir udah detil banget. Nah, habis itu ya dikompre, kompre ya dapat perbaikan lagi dari dosen-dosen lain kan. Jadi memang jadi bagus tulisan kaliannya dan karena kalian ngerjain sendiri, kalian paham, kalian nanti kalau diwawancara kerja ditanya kalian bisa jelasin. Iya. Jadi udah lebih pede lah, udah kerja udah tahu lah. Gue nggak jelek-jelek banget lah, tapi gue tahu masih kurang skillnya ya kan. Skill apa nih yang diperluin gitu kan. Kayaknya udah harus, ya terus habis itu kan mungkin habis ini mau S1 segala macam kan sudah harus direncanakan tuh. Nah kalau S1 pendaftarannya kapan tuh kalian udah harus punya ijazah D3 kan kalau mau transfer segala macam kan. Nah itu udah harus direncanain dari sekarang. Dan satu yang paling penting TOEFL. TOEFL abis ini kalian harus langsung urus. Suka banyak yang nyangkut di situ. Sudah, Ibu. Udah Udah, tahu. Sudah. Zikri udah beres yang lain. Sudah, Bu, waktu bulan 12 itu ini disuruh tes TOEFL dari Prodi, suruh berat. Nah, Oh, pinter Iya. prodinya. Bu Ninu ya. Ibu Ratna. Oh iya pajak ding Bu Ratna. Bu Ninu yang akuntansi ya malahan. Padahal itu jago pajak. Mm-mm. Yang berarti Adnan sama Sender belum? Oke. Ya langsung ya tuh temennya dua udah selesai tuh TOEFL-nya. Jadi nggak nyangkut mereka tuh. Pinter Bu Ratnanya. Ya, tuh kan. Jadi curi start mereka. Pinter Bu Ratnanya. Mikirin kalian banget tuh berarti. Kaliannya yang berdua yang ngejar. Jangan sampai nyangkut pokoknya. Banyak yang nyangkut soalnya. Jadi udah beres ininya duluan gitu. Malah dia jadi yang terakhir karena TOEFL-nya dia lupa gitu loh. Kan penuh tuh gitu kan. Udah makin akhir makin penuh, makin susah. Nanti selip deh gitu kan. Akhirnya kena cuma 2 bulan nggak jadi dia S1 tahun itu. Jadinya S1 tahun depannya kan bete. Ya kan? Mau S1 tahun depan mau nggak lanjut pokoknya TOEFL dikejar. Iya, oke berarti aman lah ya. Jadi tinggal ini 3 bulan selesai maksimal. Kalau ya lamanya itu kan kadang-kadang administrasi ke dekanat ya. Kalau di saya maksimal tuh kalian tuh bimbingan tuh 7 kali tuh udah maksimal banget, itu udah low banget. Biasanya 5 kali udah beres, udah rapi. Karena saya sampai kalian presentasi untuk komprenya juga, jadi nggak bakal dibantai insya Allah ya. Dari pengalaman nggak ada yang parah-parah banget dia bimbingannya saya gitu. Karena ya diperiksa kayak gini gitu. Cuma memang kadang mendingan sambil kayak gini kalau saya sendiri juga kadang-kadang apa namanya hilaf gitu kelewat kalau kayak gini kan sambil ya
Kebayang ya, semuanya untuk bab satu ya. Jadi bab satu terus ini kan udah ada identifikasi masalah kan, ya kan? Masalahnya apa gitu kan? Nggak nyambung nih, ininya apa gitu kan? Nanti masalahnya apa? Nah, ini bagaimana prosedur pembayaran pensiun melalui kerjasama Taspen BRI. Nah, ini kenapa ada lagi agen BRI Link gitu kan? Kalau dipakai ya dipakai, kalau enggak ya enggak. Makanya pahamin lagi ya, Adnan ya. Ini prosesnya di kayak mana di sananya. Karena disebut udah dua kali nih BRI Link-nya. Apakah terdapat kesenjangan antara implementasi teknologi autentikasi digital andal dengan, loh, apa hubungannya? Frekuensi 1 sampai 3 bulan. Dan, oh, dan kemudahan adopsi bagi, oh, yang memiliki keterbatasan akses digital yang ditunjukkan oleh keluhan error aplikasi. Ini nggak dibahas sama sama Adnan tadi. Di lapangannya seperti apa? Ya, jadi, apa namanya? eh, Namun pada pelaksanaannya gitu ya, semenjak ada andal ini, misalnya para pensiun itu memiliki terjadi error gitu kan. Nah, itu cari di koran mana error menggunakan andal para pensiunan protes gitu kan misalnya. Nggak ada nih yang yang ngaitin antara antara proses itu dengan di masalahnya. Ya, ini cari datanya. Cari data dukung. Misalnya dari web koran ya mengenai protes terhadap andal yang error. Belajar nulis ya, belajar tertata gitu ya. Kemampuan kalian menulis itu sebenarnya mencerminkan kemampuan kalian bicara dan sebaliknya gitu. Berarti otaknya kemana-mana satu-satu ya. Terus tujuan penulisan ya kan kalau di sini tadi masalahnya ini tujuannya adalah menyelesaikan masalah ini ya, ya kan? Eh. Ya jadi tinggal di copy paste, tapi bagaimana? Nih jadi jangan penelitian ya, laporan ini untuk membahas gitu ya. Manfaat dan kegunaan laporan akhir. Laporan akhir atau tugas akhir harus konsisten. Kalau dari pertama tuh tugas akhir sampai akhir tugas akhir. Kan kayaknya tugas akhir ya namanya kalian ya sekarang. Jadi ini nggak ada laporan akhir tapi tugas akhir. Ya, jadi bukan penelitian. Jadi hasil dari tugas akhir ini mendapat nggak ada nggak ada teoritis ya sebenarnya ini ya. Nah sektor teknologi finansial adalah praktis aja, nggak usah penelitian. Ya, jadi dia tugas akhir ini diharapkan memberikan manfaat bagi pihak-pihak terkait gitu ya. Ini memberikan manfaat nyata bagi pihak-pihak terkait. Efisiensi dan efektivitas prosedur. Oke. Jadi masalahnya adalah banyak yang error ya, Adnan ya. Tinggal bahasanya dibagusin ya. Cari ininya. Coba ini diyakinkan lagi karena kita nggak neliti. Tinjauan pustaka, pengertian prosedur. Ini Rifka ini siapa? Udahlah pakai Mulyadi aja lah buku yang jelas kita pegang ya. Ya.
Atau buku Mulyadi, buku Sistem Informasi Akuntansi boleh ya dipakai yang Romni, yang bahasa Indonesia. Kalau nggak ada, kalian cari di itu di perpustakaan Student Center ya, lengkap loh di situ. Ya, bareng-bareng ke situ. Jangan-jangan belum pernah kamu orang ke situ. Prosedur ini yang mencakup tahapan krusial tas operasional Taspen 2026. Dapat disimpulkan apa? Berbagai perspektif. Mana perspektifnya? Orang baru satu paragraf udah ada dari berbagai perspektif. Dari ini maksudnya dari Mulyadi, Rasto dan Rifka gitu ya. Nggak perlu disimpulkan karena kita bukan ahlinya. Jadi dibiarin aja definisinya seperti itu ya, satu-satu gitu kan. Jangan disimpulin. Di sini benar-benar pure teori. Tinjauan pustaka ini pure teori. Jangan masukin opini pribadi, nggak boleh. Di laporan akhir, tugas akhir nggak boleh masukin opini pribadi ya. Oke, ya. Oke. Nah, ini teori efisiensi organisasi labor. Nggak perlu kebanyakan juga ya. Prosedur, terus apalagi manfaat prosedur. Ini juga nih, saya nggak mau lah kalau bukan jurnal yang jangan pakai yang 78, saya belum lahir. Kelamaan. Ya, kalau pakai buku aja. Ekspektansi teori untuk apa ini? Nggak usah lah pakai teori-teori ini. Saya nggak ini ya, nggak pas untuk untuk tugas akhir. Jenis prosedur, ngapain bahas jenis prosedur? Emang kamu bahas itu? Kalau nggak usah. Saya nggak mau bab 2-nya lebih panjang daripada bab 4 ya. Sengaja bener biar kamu orang tebel ini ya nggak usah. 20 halaman juga cukup. Intinya ya. Ngapain panjang-panjang? Kalau nggak ada gunanya gitu, maksudnya nggak ada hubungannya, ngapain kita bahas? Apa prosedur sekunder, efektivitas manajemen data, kayak ianya aja kamu ngerti kalau aku tanya nanti. Yang ada nanti kalian kejebak sendiri. Pas di kompre, ditanyain. Nanti, kejebak nanti. Apa ini maksudnya? Udah deh, langsung deh. Makin ngeblank. Jadi jangan kasih kesempatan bagi dosen untuk nanyain kamu di sesuatu yang kamu nggak paham. Makanya isinya harus kamu pahamin. Nggak usah ditambah-tambah yang nggak perlu. Simple aja. Nggak usah canggih-canggih, nggak perlu. Yang kalian perlu canggih adalah kalian kursus Excel. Ya kan kemarin Nita ya sama Zikri ya yang dibahas Excel. Kursus Iya, Excel Ibu. bareng-bareng. Daripada kamu bikin laporan akhir yang sok keren yang sampai kayak anak S1, S2, S3, nggak usah. Ngapain? Mm-mm. Nggak usah dipersulit, mendingan kalian kalau yang udah TOEFL kan masih bisa ya tuh eh, apa kursus Excel sambil bikin laporan gitu, sambil laporan yang cepet sebentar. Kalau 5 kali pertemuan sama saya berarti kan 1,5 bulan selesai. Mm, Ya kan? Ya paling naik ke dekanat. 2 bulan, habis itu kompre kita. Maret, April. April akhir lah udah ada yang mulai kompre lah. Ya targetin ya semua ya. Enak tuh. Mei kita udah wisuda. Boleh nggak? Boleh nggak? 2 tahun 7 bulan boleh kayaknya kamu orang ini. Setahu saya. Kalau ada target dari Prodi, ayo kita challenge yuk gitu. Target dari Prodi ada ya yang bisa lulus kalau 2,5. 2 tahun 7 bulan itu sebenarnya ya April ya. Hmm. Iya kan? Kan dikurang 5 bulan dari kalian masuk. Jadi kalau kalian masuknya Agustus, dikurang 5 bulan dari Agustus ya
Maret udah bisa. Udah 2 tahun 7 bulan. Udah bisa lulus secara apa aturannya Dikti. 2 tahun 7 bulan, 2 tahun 8 bulan. Ya, nggak usah ini banget lah. Maksimal 3 tahun. Kan oke, ya. Ini terakhir kalau bisa Mei udah beres lah. Kenapa Mei? Karena kalian kalau misalnya mau lanjut S1-nya gampang. Nggak terlalu panik, nggak terlalu deg-degan. Waduh, dapat nggak ya gua kota gini-gini. Terus sampai tolong si Mbak gitu, tolong si Pak Bu. Nggak usah, jangan sampai gitu. Kan apa ya, lain rasanya, bangganya itu lain. Yang kalian harus pelajarin tetap adalah pengantar akuntansi, bikin laporan keuangan, semuanya, dan termasuk pajak. Ya, kalau pajak mah PPh pasal 21, 22, 23, 24, 26, 29, PPh pasal 4 ayat 2. Saya ini dosen pajak soalnya jadi paham. Terus habis itu yang UMKM, PPN, eh, pajak perusahaan. Mm, ya, pajak perusahaan itu berapa persennya dan dari mananya itu harusnya. Sama bendaharawan itu yang suka ditanya. Bendaharawan, tahu ya? Heeh. Terus ada api-apinya, ngerti nggak, Zikri? Catet nih, Iya. ya. Mm. Ini kalau kalau kena di kompre harus bisa jawab semua loh. Mm-mm. PPh pasal 21 nggak ada ampun itu, pasti harus bisa. Ntar disuruh ngitung di papan tulis tuh. Ya, disiapin karena siapa tahu dapat dosennya yang minta itu. Kalau yang D3 akuntansi itu pengantar akuntansi sama sistem, bikin flowchart ya, Sender sama Adnan. Ya, jangan sampai nggak bisa. Sama nanti yang berhubungan sama ini kamu sama laporannya. Oke? Oke. Karakteristik prosedur. Kalau nggak dibahas di bab 4 nggak usah ada lah. Mm-mm. Nah, ini SOP. Emang pakai SOP? Pakai ya. Pengertian pensiun. 25, 26 pensiun. Maknai. Kalau menurut Dinas Ketenagakerjaan, cek juga ya aturannya ya, karena pensiun sih ya. Aturan. Ini juga boleh pakai pengertian dari Dinas Ketenagakerjaan. Karena kalau OJK ini kan dia ngurusin perusahaan TBK ya. Mm. Cek ya, Nan ya, aturan-aturannya nih ya. Undang-undang pensiun pegawai pensiun pemerintah, manajemen pegawai negeri sipil. Ini udah ada semua nih. Berarti bukan ketenaga kerjaan tapi dia BKN ya. Ada ya udah ya. Baru lagi nih 2026. Ya, Nan. Kamu jangan manggut-manggut aja kamu nggak ngerti apa yang saya tanyain loh. Marah loh saya besok. Kalau kamu apa yang saya sebutin hari ini kalau kamu masih belum ngerti besok tak keplak-keplak loh. Biarin puasa juga. Ya, regulasi. Ini kalau bukunya nggak kamu baca juga tak keplak. Asal ngambil dari AI segala macam kalau kamu nggak baca kebiasaan nanti. Waduh, di record. Nanti yang tak keplak-keplak jangan ditaruh di sosmed. Ya, oke. Sistem pensiunan ASN, program pensiun. Nah, ini kan jadi kepanjangan. Ininya, bab 2-nya berapa halaman nih? Ya kan? Ya, nggak usah panjang-panjang lah bahasanya juga.
Satu paragraf, dua paragraf, masing-masing ini bisa dipotong nih. Manfaat program pensiun, pengertian dana pensiun, panjang banget nih. Manfaat dana pensiun, penerima dana pensiun, lembaga pengelola dana pensiun, jenis program dana pensiun, kerjasama Taspen dengan BRI. Kayaknya belum deh. Kerjasama Taspen dengan BRI ini bakal di bab 3 ya. Kenapa? Bab 3 kan gambaran umum perusahaan. Jadi di sini memang definisi doang di bab 2 itu. Atau template-nya yang nyuruh begitu. Nanti saya lihat template-nya ya. Kalian tolong siapin template yang disediain Prodi ya. Nanti saya mau lihat juga apa dari template-nya. Dari penelitian sebelum. Oke, nanti lihat di template-nya ya. Dari Prodi. Minta dari Prodi ada template-nya. Teknologi autentikasi digital dalam pembayaran. Nah, ini kan jadi proses. Ya, ini proses pembayaran pensiun nanti. Prosedur pembayaran pensiun. Misalnya satu, autentikasi. Pakai apa? Dua, diproses di keuangan, gitu kan ya. Yang ketiga, bayar via kasir BRI, misalnya gitu ya. Ya, ini udah dimasukin ke bab 3 ini dari sini. Karena sudah sampai prosedur. Kecuali kalau ininya template-nya beda dari yang saya pahamin ya. Ini siapa sih miskin ini? Nggak kaya apa dia? Miskin Bagranov ini. Tentang sistem informasi akuntansi ini saya tahu. Ya, kalau nggak kamu baca nggak usah dimasukin. Nggak usah banyak-banyak amat nih si Morisan lah, Rukayat lah, penelitian. Kayak penelitian tah. Kualitatif yang berakar pada positivisme. Kamu nggak ngerti positivisme, nggak usah. Deskriptif, kualitatif. Ih, kamu pakai bahasanya bahasa tinggi, jangan pakai bahasa skripsi ya. Lihatnya di tugas akhir kakak-kakak tingkat sebelumnya ya. Jangan di skripsi ya, boleh ngeliat skripsinya, tapi ditaruhnya sesuai dengan template. Makanya minta template-nya aja nanti sama Prodi. Kan? Kayak kamu baca aja sih Creswell and Poth dan Yin 2018 nih. Kamu baca nggak? Kalau nggak baca mah nggak usah. Ngapain validitas reliabilitas? Kita nggak melakukan itu. Ya, validitas reliabilitas ini termasuk yang lain ya. Saya yakin kalian jadi celek-celek sama penelitian. Kalian ini nggak ngapa-ngapain, nggak bikin validitas dan reliabilitas. Kalian ini cuma observasi. Kalian ini cuma melakukan observasi dan langsung praktek kan di perusahaannya. Nggak ngecek validitas, reliabilitas, nggak pakai SPSS kan nggak pakai. Jadi emang kualitatifnya benar, Adnan, tapi dia kualitatif itu ada metodenya. Metodenya adalah kualitatif misalnya wawancara, observasi gitu ya. Dibaca lagi buku penelitiannya. Buku penelitian itu ya Sugiono bisa, yang lain bisa, tapi fokus ke yang kualitatif. Kenapa? Karena kamu nggak pakai SPSS gitu. Nggak ngolah kuesioner pakai SPSS, enggak Pak, nggak ngolah data sekunder pakai SPSS, enggak. Jadi dia bukan sesuatu yang harus ada validitas reliabilitas. Semuanya ya ini kalian tidak melakukan itu. Makanya kalau template-nya masih agak-agak ngebahas penelitian, menurut saya nggak sesuai. Makanya nanti, tapi nanti saya juga disalahin lagi nggak sesuai template. Makanya saya minta template-nya seperti apa, bahasanya yang kita perbaiki.
bahasa laporan kalian ini yang kita perbaikin. Jangan terlalu jelimet ya, Nan ya, pakai bahasa sendiri aja. Ini udah campur AI, campur bahasa dia sendiri, campur juga copy paste sana sini. Ya berantakan lah. Puyeng malah kamu orang bacanya sendiri. Terus kasihin ke gue gitu. Makin puyeng lah saya. Ya, oke. Jenis data dan sumber data dan segala macamnya ini. Nggak yang ya kalau itu biasa lah ya. Metode pengumpulan data, mixed method, data kuantitatif mana ada kuantitatifnya? Nggak ada. Ya, jadi memang kualitatif. Di atas sudah tulis di kualitatif, di bawah juga kualitatif. Ngapain kok jadi ada mixed method? Kayak ngerti aja. Ya. Nah, ini kan dokumenter. Ini di dalam tulisan ini nggak boleh ada bullet ya. Jadi dia makainya dash. Dash itu apa ya? Strip ya. Hmm, Gitu ya. Observasi, wawancara, dokumentasi. Ya ini caranya, betul. Ya, analisis data yang nggak ada lah analisis data. Nggak ada lah, nggak usah ditambah-tambahin lah kayak ianya aja kamu orang penelitian, puyeng sendiri nanti. Batasan penelitian nggak usah lah, kita nggak neliti. Minta ini dulu ya, minta template pokoknya. Hmm. Emang kamu nanya responden responden internal, Adnan? Wawancara, enggak kan? Ini ada responden internal. Hal ini konsisten dengan pandangan Numan. Aduh, puyeng amat sih. Dah, gitu ya. Metodenya cuma observasi, wawancara, dokumentasi. Dah selesai, nggak usah dibahas lagi selanjutnya. Ini nggak usah. Ya, udah selesai kita satu orang. Besok kalau mau besok lagi jam segini lagi atau dilengkah sehari. Jangan besok, mungkin Jumat malam Sabtunya. Mm-mm. Atau mungkin si Zikri sama Nita udah bisa siangnya, sorenya, hari Jumat kan udah selesai ya. Iya, Ibu. Setengah hari katanya kan? Iya, Ibu, Iya, sampai jam dua Mm-mm, belas. kan? Kalau udah setengah hari udah selesai, kalau kalian hari itu masih ada tenaga mau bimbingan, boleh yang berdua gitu. Yang lain ngikut doang, denger doang nggak apa-apa gitu. Mm-mm. Kalau saya sih lebih senengnya berempat sekaligus terus. Iya. Sampai nanti udah detail masing-masing. Yang satunya udah naik, udah mau kompre, yang satunya masih belum ngapa-ngapain gitu. Jangan sampai ya, kan ada yang bimbingan saya kemarin begitu. Hmm. Jadi saya aja yang ngejar-ngejar, kalian yang ngejar ya. Kan udah praktek. Kalau nggak kalian yang ngejar nggak dapat apa-apa gitu. Kebayang ya, Anan, Anan oke ya, diperbaikin ya. Yang lain kebayang untuk memperbaiki punyanya masing-masing ya. Sender, kebayang ya. Jadi besok nanti kalau udah memperbaiki yang lain, ini. Kenapa Anan? Judul saya yang sekarang kenapa? Coba. Wawancara Kak Ratu itu Kak Ratu siapa ya? Supervisi. Super, sup- iya, berarti bukan bukan kalau itu namanya metode wawancara dokumentasi. Ya kan? Tapi kan nggak dipakai kuesioner kan? Maksudnya kuesioner yang disebarkan kepada internal kan enggak. Itu wawancara ke supervisor kan? Ya kurang apa atau orang yang bekerja di bagian tersebut kan? Ya, kayak apa aja problemnya? Judul saya sekarang ini perlu perbaikan atau sudah fix Bu? Yang nggak tahu judul kamu aja nggak ditulis sama ya ada ding. Itu mah judul si secret tadi yang nggak ada tulisannya. Judulnya apa tadi? Prosedur pelaksanaan pembayaran dana pensiun pegawai negeri sipil. Ya, di PT. Iya benar ini. Di PT Bank Rakyat Indonesia KC Tanjung Karang Bandar Lampung. Ya paling di sininya dipotong. Bandar Lampungnya di bawah. Biar rapi. Kayaknya nggak masalah ini prosedur pelaksanaan pembayaran dana pensiun. Oke, nggak masalah. Ya udah fix gini, gini aja.
Oke, judul yang lain? Kalau Coba. punya saya, tata cara perhitungan dan sebentar. Tata cara Kamu aja lupa, tak kelitikin. Tata cara perhitungan dan pelaporan PPh pasal 21 di PTPN 1 Regional Oke, 7. oke. Tata cara. Kok Ya, tata ini. cara? Hmm. Biasanya perhitungan dan pelaporan, berani nggak? Kalau tata cara itu udah termasuk perhitungan, dan pelaporan itu termasuk tata cara juga udahan. Kalau pelaporan itu kan maksudnya sampai PPh-nya dilaporkan kemana dan segala macamnya itu bisa datanya. Maksudnya cuma step-stepnya aja sih, nggak harus sampai detail banget. Kalau kemarin udah nanya-nanya ke bagian pajak itu, katanya bisa ngasih, tapi nggak yang detail gitu, Bu. Nggak apa-apa, Kan, nggak apa-apa. Nanti kasih tahu aku data kamu apa, nanti kita sesuaiin untuk nulisnya. ya, Bu. Bu, Kamu kalau data, hmm. di situ tuh ada contoh yang terakhir tuh tahun 2023, karena kan setelah 2023 itu langsung ke pusat ya, Bu. Ya, Itu ya. boleh Bu pakai contoh yang 2023. Boleh, boleh, boleh. Kamu ambil contoh yang 2023. Terus kamu kasih lihat saya data-data yang dikasih dari perusahaan. Nanti kita nyesuaiin ininya, isinya. Mm. Jadi kita yang nyesuaiin ke itu. Nggak bisa kita karang-karang, saya enak jidat juga karena kita nggak neliti kan, gitu kan. Tapi kita melaporkan apa yang kita lakukan gitu kan sebenarnya. Yang kadang-kadang kita sebenarnya nggak boleh melakukannya gitu. Ya nggak boleh gimana kan nggak, kalian masih mending sih menurut saya masih kerja ya karena masih di perusahaan yang apa BUMN gitu kan. Kalau di Iya. Pemda yang dapatnya di pojokan suruh bikin kopi ya, habis itu sekarang puasa yang nggak bikin kopi lagi. Ya kan, pasti banyak lah cerita, kalian termasuk yang beruntung lah menurut saya, capek-capek lah tapi menurut aku lebih beruntung lah daripada yang mungkin mereka kayak enak lah santai lah di ini, tapi kan hidup nggak kayak gitu toh, mana ada santai dapat rezeki. Prinsip saya sih mana ada yang santai-santai banget, itu namanya pemalas, pemalas dapat rezeki juga nggak berkah lah, habis gitu aja kalau ini gitu. Oke. Izin Kalau Bu, terus Jikri gimana judulnya? untuk judul zikri itu kan tadi kata Ibu salah ya, harusnya di ya bukan pada. Mm, Oke, kan di kena. tempat. Oh iya Bu. Kalau prosedur penerapan itu sudah efektif belum Bu? Mm. Menurut Ibu? Coba kamu udah ada yang udah ada judulnya belum? Kamu Udah Ibu. share screen. Sebentar aku ini dulu ya. Aku stop share screen. Stop. Ini yang saya coret-coret, saya kirim ya nanti ya ke Adnan ya. Adnan emailnya apa? Nan? Saya copy ke. Ntar kasih tahu saya ya Adnan ininya, emailnya. Eh, mana judulnya sih? Ntar Ibu. Share screen. Sama Zender habis ini ya. Dari judul aja dulu ya. Habis itu nanti kita isinya menyesuaikan judul. Yang penting judulnya rapi dulu. Ya coba Ge. Coba di share screen siapa duluan, Fikri atau si Zender. Nita tadi udah ya. Diganti jadi prosedur apa langsung nggak usah pakai prosedur, langsung perhitungan dan pelaporan aja gitu. Ini Ibu yang tulisannya tebal. Prosedur penerapan pajak pertambahan nilai pada PT Perkebunan Nusantara Regional 7. Nggak apa-apa sih ini. Nggak apa-apa. Ada barang khususnya nggak di situ? Barang khusus gimana Ibu? Ya kan PPN-nya mungkin, PPN itu kan luas ya. Mungkin dia Iya. PT Perkebunan ini ada produk yang spesial yang Oh, PPN gitu? Nggak. ini belum ada. Sementara ini belum ada Ibu. Oh ya udahlah, nggak usah nanti malah kita nggak bisa ngapa-ngapain juga lagi. Tahu-taunya nggak ada lagi datanya. Oke,
Prosedur penerapan Soal, pajak iya, tambahan nilai pada mm, PT cukup ya Bu. di sebenarnya di PT di Perkebunan. PT lah di Dia, tempat. ya Mm, Bu. di Oke Bu, nanti Mm-mm. Zikri Itu doang ganti. sih di di tempat soalnya dia kalau pada produknya itu gitu loh maksudku Oke Bu. gitu jadi pada eh, kelapa sawit misalnya gitu Oh, di PT iya Ibu. Perkebunan gitu loh jadi dia diterapkan pada apa gitu di mana gitu gitu ya. Oke, Iya nanti Bu. diperbaikin berdasarkan pemahaman kalian terhadap proses si Adnan hari ini, gitu ya. Habis itu baru apa namanya besok di jeda lah ya Jumat 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 yang mau mungkin Zikri sama Nita kalau mau siang sore WA saya ya. Mau ketemu Iya di Ibu. kampusnya atau ya paling kalau Zoom juga nggak apa-apa ya jam jam setengah lima eh jam lima lah jam lima. Soalnya setengah lima tuh saya masih ngedrop anak saya latihan senam. Masih latihan, bu, gila. Jadi jam setengah lima sampai jam 6 terus jam setengah tujuh kan buka puasa gitu. Habis itu jam 7 mulai lagi sampai jam 8 sampai jam setengah 9 selesai senamnya. Anak saya Iya. atlet ya begitu kehidupannya. Terus kamu orang masih ngeluh gitu. Pok, pok. Bush. Padat ya Bu jadwalnya. Iya luar biasa. Ya kan apa kadang-kadang saya sendiri kan malu ya sama anak ya. Pagi dia sekolah gitu kan. Habis itu dia senam gitu kan. Umur 12 tahun. Terus dia bilang, "Bu, aku disuruh ikut lomba nasional yang tari daerah." Ya boleh, tapi senamnya gimana? Coba kamu minta izin dulu sama coachnya. Oh, kata dia. Kalau bisa dua-duanya ayo, tinggal ibu aja yang ngaturin makan kamu biar kuat semuanya gitu kan. Soalnya dia mau turun ke jurnas, ke jurnasnya udah se Asia Tenggara. Oh, jauh. Saya nggak tahu kadang-kadang nasib anak saya mau dibawa kemana. Walau alam. Kalau bisa sampai Olimpik, sampai Olimpik, kak bilang gitu. Mana anaknya? Tidur kali. Ada kan di IG saya kalau kalian mau lihat. Itu yang terakhir tuh. Iya Kayak Bu. gitu tuh yang dapat emas. Ya, gitu. Ya, rincian persyaratan dan langkah pendaftaran. Oh, panjang. Ya, ya, ya. Yang kamu mau bahas apa, Sender? Emang bukan yang dikejar ya kalau prioritas itu ya malah banknya yang nawarin. Oh, oke. Ah, oke, oke, oke. Ada step-stepnya kan? Ada syaratnya lah. Kita mau jadi prioritas itu, tak lah. Oke, oke. Jadi bersingkat, tapi apa ya? Apa kata-katanya ya? Jadi eh apa bahasanya? Kok aku belum ketemu ya? Dia kayak mau daftar di polis asuransi gitu. Juga kan mirip-mirip ya bahasanya. Apa ya? Terus nanti yang kamu bahas apa nih? Ada akuntansinya nggak? Sender nanti nggak kena lagi akuntansi. Sistem akuntansi. Mm. Oke. Siapa yang mengotorisasinya ya? Dia diterima atau tidaknya? Di mana? Bukan, tapi siapa ya? Manajer siapa yang apanya yang meng, meng, me- meng, ACC ya, mengotorisasi siapa yang bisa jadi nasabah prioritas dan siapa yang enggak. Itu nanti oh, oke berarti ada khusus ya, berarti dia
Kelebihannya kelebihannya menjadi nasabah BRI prioritas apa sih? Nah, gitu kan di situ. Oh, punya bisnis gitu ya, jadi bisa jadi private consultant ya. Oh, dia yang ngasih. Ya, iya, iya. Ya, ya, kan. Orang mah pengen jadi prioritas ya. Saya ditawarin, saya nggak mau. Iya, Mandiri nawarin, Bu, udah mau sekian nih dananya. Mau jadi apa ya? Kalau ini Mandiri itu ya, ini prioritas juga kayaknya. Enggak, aku bilang. Jangan dia nggak jadiin, nanti aku kurangin loh dananya. Aku bilang gitu malah. Disorot pajak lagi. Heeh. Oh. Permainannya ya, keuangan ini ya. Ampun dah. Awas loh, bagian cuci uang juga di situ jangan. Aduh. Iya, ditawarin saya nggak mau nggak lah, takut, takut di diserbu pajak. Lewat 1 M langsung kan, langsung disorot. Moh, moh lah. Ntar duitnya dari mana? Emang nggak ada gitu duitnya. Waktu itu biasalah suka apa suka nyari-nyari target jadi belum sampai 1 miliar juga udah diincer gitu loh. Nggak lah saya punya 1 miliar. Kalau saya punya sama anak saya udah sekolah di Amerika nggak jadi, nggak jadi. Iya gimana? Sekolah di Amerika 1 miliar 1 tahun doang, metong lah gua. Acak kita bikin bisnis apa ya nggak 1 miliar? Aduh, terus habis itu emang terus dia balik jadi pebisnis besar kan enggak juga gitu. Nggak dapat beasiswa kan, yang jadi beasiswa kan nggak gampang kalau ke Amerika gitu. Dan anak saya bukan yang super duper jenius yang bisa lewat apa beasiswa Indonesia Maju ya BIM ya, yang untuk anak SMA ke kuliah langsung di luar negeri itu. Ampun anak pinter amat. Kawan saya ada anaknya yang dapat beasiswa Indonesia Maju itu ke Eropa. Gila anak lo pinter amat sih kata gue gitu. Tapi emang bapaknya juga pinter. Kawan saya seangkatan pinter banget emang. Kadang-kadang saya bilang ya Allah ada orang sepinter ini. Itu isi otaknya tuh kayaknya gede banget gitu ya, muat gitu ya, banyak 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 banget hal. Perasaan saya ini udah pinter, masih ada yang lebih pinter daripada saya gitu. Ya jadi ya itu, coba saya khawatirnya yang kamu ini nggak ada akuntansinya. Akuntansinya sistem itu doang atau apa gitu ya. Coba dilihat lagi di laporan-laporan sebelumnya supaya bisa lebih banyak akuntansinya. Mungkin kontrolnya apa, otorisasi, terus pentingnya otorisasi itu supaya banknya tetap sehat misalnya gitu ya, sender ya. Tapi memang jadi finance sih kalau ke arah situ. Bedanya finance sama akuntansi ini kan tipis ya. Finance itu pengaturan, manajemen gitu. Tapi kalau akuntansi itu udah kayak teknisnya gitu. Nah, teknisnya kalau nggak ada jurnal, oh, paling masukin jurnalnya, sender. Jurnal ketika calon nasabah itu berubah dari nasabah biasa menjadi nasabah prioritas, jurnalnya apa? Tahu? Bukan, jurnal akuntansi, ayat jurnal, debit kredit. Mm-mm. Kalau itu kan referensi, tapi ini debit kreditnya supaya ada akuntansinya di dalam situ gitu loh. Ngerti ya? Soalnya ada beberapa yang begitu, jadi mainannya di situ jurnalnya kayak gini udah selesai. Yang penting ada akuntansinya gitu.
Karena bedanya tipis sama finance, sama apa manajemen keuangan. Kan jadi manajemen keuangan. Tipis gitu. Nah, akuntansi ini yang bedain akuntansi sama manajemen keuangan ya itu kita punya laporan keuangan. Laporan keuangan nggak ada kan? Ya udah ayat jurnal gitu. Ayat jurnalnya apa? Jadi ketika dia berubah dari eh, nasabah biasa jadi nasabah BRI prioritas gitu. Ada nggak coba dicek di laporan laporan BRI, laporan keuangan BRI-nya itu apa? Jadi kita bisa ngira-ngira itu apa debit kreditnya apa atau kalau mereka ada contoh contoh laporan contoh laporan-laporan kakak tingkatmu yang ada model-model debit kreditnya yang berkaitan dengan ini coba aja cari siapa tahu. Cuma aku belum nemu nih terminologinya yang bagus apa ya? eh Masa autentikasi? Enggak dong. Oh, prosedur pemberian. Eh. Ini kan jadi mirip kayak prosedur pemberian kredit sih gitu kan. Bahwa dia layak mendapat kredit. Kalau ini kan dia layak menjadi nasabah dari prioritas. Cuma prosedur apa? Oh, prosedur pengalihan. Ya apa sih? Coba, Sandra, aku belum ada belum ada ide. Yang lain teman-temannya mungkin bisa bantu Sandra juga ya apa ini. Coba ditanya ke ChatGPT juga boleh lah ini mah. Iya kan? Kalau yang kayak gini kan bisa nanya ChatGPT. Nggak apa-apa, bukan saya nggak bolehin, cuma hati-hati dengan AI itu kalau kalian salah perintah, ya hasilnya juga salah gitu kan. Mm-mm. Oke, bagus nih perbankan. Mulainya dari perbankannya, bagus. Dari umum banget. Oke, lanjut nanti kalau udah ada besok-besok. Apa Isma? Apa tuh Adnan Isma? Kok kamu ngetik Isma? Apa tuh Isma? Aku baru lihat. Udah setengah 12 loh. Mau sampai jam 12 ntar Cinderella. Saya udah nggak jadi Cinderella lagi. Jadi Upi Kabu bentar lagi. Oke. Segini dulu lah ya. Udah ini Iya, juga kan. Kita udah agak penuh juga nih otaknya ya. Nanti iya, Bu. juga ketemu sender kalau udah entengan, udah tidur, udah apa. Besok kita juga sambil cari-cari di ChatGPT ntar ketemu kata-katanya yang itu. Oke. Saya pikir cukup ya. Makasih waktunya. Ya. Terima kasih Bu waktunya Jadi Bu. besok di di skip sehari dulu biar kalian bisa nulis, bisa agak rileks. Kalau tiap hari sampai jam segini terus habis itu tidurnya cuma 2 jam nanti sakit pula. Ya, jadi diaturin badannya fisik, mental, spiritualnya diaturin. Jadi Jumat ya, kalau Zikri sama Nita mau ya WA saya ya. Saya Iya, open, insya Allah waktunya open. Tapi kalau nggak bisa ya mungkin malam lagi kayak gini aja gitu, ramean lagi 1 jam gitu ya. Mungkin nggak semalam ini nanti saya aturin lagi mungkin jam 9 gitu ya. Jumat baik. anak saya latihan nggak? Ya, soalnya kalau nyampe rumah jam 8:30 jam 9 kan habis itu baru sholat isya baru baru taraweh sama bapaknya kan bertigaan gitu kan jadi eh, ya jadi baru jam segini gitu baru Iya, agak ya badannya nggak lari-lari lah gitu. Terus kalau kakaknya mau lagi sama kayak kalian lagi kuliah jadi eh, ya udah udah nggak ya pokoknya di rumah cuma bertiga lah. Oke ya, saya akhiri ya. Makasih ya. Besok kita belajar lagi ya. langsung Bu. Mm-mm. Apa nih? Iya Bu. Nah, kalau bimbingan ke kampus ketemu secara langsung, ini di print ya, Bu? Iya. Ah, ya, Bu. Mm-mm, ya. Besok kalau mau ke kampus belum tentu saya belum tentu bisa, tapi soalnya lumayan sih perjalanannya sekarang karena penuh jalanannya. Jam setengah Ramai jam Bu. tadi saya iya, ya kan ya. Kayaknya Iya. semua orang tuh mau nyari takjil gitu, kayaknya bikin macet jalanan. Heboh banget. Jadi kayaknya memang perjalanan dari satu tempat ke tempat yang lain tuh jadi lebih lama gitu. Sementara besok saya mesti nganterin anak saya jam 4:30 gitu. Kalau mau offline sambil bukber boleh juga sih. Kalau nggak itu onlinenya jam
5 sampai jam 6. Habis itu kita buka. Habis itu nanti ini lagi. Soalnya aku jam jam setengah 5 ngedrop anak. Nah, itu kan mungkin aku bisa Zoom di mana gitu. Mm. Di WA aja besok. Kalau mau offline,